Ya, saudara-saudara tentang Agustan si mualaf lebay, istilah mualaf lebay itu saya kutip dari Eko Kuntadi ya. Dan by the way ada banyak mualaf lebay berderet-deret semacam itu di Indonesia ini. Tentang Agustan si mualaf lebay yang menaruh Alkitab di pantatnya kemudian menantang apakah dalam 1 bulan dia akan mati atau tidak. Nah, saudara-saudara saya tidak ingin menyorot itu dari segi hukumnya, itu bukan wilayah saya. Dan termasuk kalau saudara ikuti Verbum Veritatis, saya selalu tidak ingin berkomentar dalam interaksi, dinamika, pertukaran pendapat, pertukaran argumen, diskusi antara kekristenan dengan pihak-pihak non-Kristen dari segi hukum. Saya kira kekristenan itu mampu membela dirinya sendiri dengan sangat baik dan dengan sangat excellent, dan apologetika adalah sebuah ilmu yang sangat bermartabat dan sangat berintegritas, tidak perlu dicampur adukan dengan hal-hal semacam itu. Termasuk saya juga tidak akan berkomentar dari segi etiket dan tata krama berkebangsaan dan bertoleransi. Jelas sekali apa yang dilakukan oleh Agustina adalah sesuatu yang sangat disayangkan ya. Nah, saya justru ingin berkomentar secara ringkas dan secara cepat sekarang. Berkomentar tentang reaksi dari orang-orang Kristen pasca video Agustan itu beredar, diikuti dengan satu video lain yang isinya Agustan itu sakit cukup parah. Nah, saudara-saudara saya tidak kutip lagi video-video dari Agustan itu karena itu sudah beredar sangat luas dan sudah sangat viral. Saya sedih karena sejumlah channel Kristen bahkan mungkin ya mengaku diri apologet Kristen, sejumlah channel Kristen menyimpulkan bahwa Agustan sakit parah setelah mempantati Alkitab. Itu berarti Agustan kena karma. Dan kata mereka, Agustan kena karma dan tidak pakai lama. Singkat saja ya saudara-saudara, Agustan tidak kena karma. Satu kali lagi, Agustan tidak kena karma. Saudara tahu kenapa? Karena karma itu bukan ajaran kekristenan. Doktrin karma adalah doktrin khas agama Hindu dan agama Buddha yang terkait erat dengan doktrin reinkarnasi. Nah, tanpa harus memberikan penjelasan karma secara detail dan bagaimana hubungannya dengan doktrin reinkarnasi, tapi yang membuat saya heran dan terus-menerus bertanya adalah bagaimana bisa kamu orang Kristen, termasuk mengaku diri sebagai apologet, tapi kemudian menyimpulkan bahwa Alkitab yang dipantati oleh Agustan mengakibatkan karma yang notabene karma itu tidak diajarkan, secuil pun tidak ada ajarannya di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana bisa? Sekali lagi saudara-saudara, jelas sekali yang dilakukan oleh Agustan adalah sesuatu yang patut disayangkan. Tapi sebenarnya jauh lebih patut disayangkan adalah orang-orang Kristen itu sendiri yang punya channel yang katanya berapologetika dan mengajarkan iman Kristen. Kok bisa kacau begitu pemahamannya ya? Saya bisa memahami Anda tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Agustan. Saya juga bisa memahami mungkin Anda berpikir, wah ini konten bagus, kesempatan untuk bikin video, kemudian dapat banyak viewers, itu sangat bisa dimengerti. Tapi tolong berhenti sejenak dan pikirkan, renungkan ini. Anda berapologetika, bikin channel untuk berapologetika dan dengan niat mengajarkan iman Kristen, apalagi membela iman Kristen. Tapi itu Anda lakukan dengan cara mencampur adukannya dengan sebuah ajaran, sebuah doktrin yang non-Kristen. Saudara-saudara, itu bukan apologetika, itu sinkretisme. Fenomena Agustan dan sederetan mualaf-mualaf lebay lainnya itu tidak mengherankan saudara-saudara. Mereka memang harus mencari sensasi dan harus mencari makan dengan cara semacam itu mungkin ya. Dan memang adalah tugas kita meluruskan, memberikan koreksi, memberikan pencerahan sambil dengan akurat mempresentasikan ajaran-ajaran kekristenan kepada publik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara saya selalu katakan, kalau Anda sendiri belum baik-baik belajar, belum jelas tentang iman Kristen, tolong untuk tidak mengatasnamakan pelayanan apologetika Kristen. Anda tidak menolong sama sekali hanya dengan bikin konten dan bicara terus-menerus. Yang penting intonasinya membela kekristenan tapi tidak jelas. Kekristenan dan ajaran seperti apa yang Anda bela, bahkan pemahaman Anda kacau balau. Itu Anda tidak menolong sama sekali. Iman Kristen harus dibela dan diajarkan dengan cara yang benar, kontennya harus benar, artinya presentasi ide, konsep, doktrinnya harus alkitabiah, harus benar secara teologis dan harus sehat secara logika.
termasuk motivasi dan tujuannya harus benar untuk kemuliaan Allah Tritunggal dan persebaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu saudara-saudara, Anda hanyalah salah satu ekstrim di sisi sebelah sana, yang sisi sebelah sininya duduk sederetan mualaf lebay.